Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya kita akan coba membahas bagaimana sih trial dew point sama bubble point dari suatu campuran gitu ya. Jadi kita memiliki multi komponen. Nah, multi komponen ya berarti nanti ya komponennya. Berarti kita memiliki campuran gitu ya. Campuran yang terdiri dari lebih dari dua komponen gitu ya, yang membentuk suatu kesetimbangan. Berarti campuran tersebut berada pada kondisi operasi yang sama, baik suhu maupun tekanan. Misalkan seperti itu gitu ya. Nah, misal anggap saja kita memiliki suatu campuran misal gitu ya. Misal kita memiliki campuran senyawa golongan alkana gitu ya. Oke. Misal saja kita cari contohnya, misal heksan, heptan, oktan, nonan gitu ya. Oke, kita memiliki ada heksana, heptana, oktana, apalagi dan nonan gitu ya. Dan nonan berada dalam suatu berada di dalam suatu menara distilasi. Oke. Berarti kan kita memiliki ada 5 campuran nih. Nah, campuran ini berada di menara distilasi. Misal dengan kondisi operasi. Ini ada 2. Misal yang pertama adalah yang A berada pada suhu gitu ya. Misal berada pada suhunya itu misal 70 gitu ya. 70 atau ya misal 80 lah gitu ya. 80 derajat Celcius. Oke. Derajat Celcius. Enggak beda ini ukurannya. Nah, dalam suhu 80 derajat Celcius. Nah, diinginkan ya mencari pada tekanan berapa campuran mendidih dan campuran menjadi cair gitu ya, dari kondisi uapnya. Berarti ini kan dalam artian untuk kasus soal ini kita diminta menghitung tekanan dew point, tekanan dew-nya, dew point, dan juga tekanan bubble point. Yang kedua adalah misal berada pada tekanan misal 2 atm gitu ya. Diinginkan mencari suhu dew point dan suhu didihnya. Oke. Berarti kan nanti diminta untuk menghitung T-bab sama T-dew. Oke. Jadi di sini ada 2 trial. Yang pertama adalah kita bisa men-trial tekanan, yang kedua adalah kita bisa men-trial suhu. Misal diketahui komposisi sebagai berikut gitu ya.
Misalnya ada komponen gitu ya, komponen. Misal kita memiliki yang pertama itu ada heksana gitu ya, C6H14, kemudian C7H16, ada C8H18, C9H20. Oke, kita memiliki fraksi umpan masing-masing ZI gitu ya, atau XI juga XF gitu ya. Misal 0,4 gitu ya, 0,2, 0,25, sisanya berapa nih? Ini sudah 0,85, 0,15. Oke, kita buat totalnya. Sum. Oke, udah pas ya, fraksinya 1. Misal umpannya dalam kilojoule gitu ya, per jam. Oke, misal ya totalnya misal 1000 gitu ya, dikali fraksinya. Oke, misal seperti ini. Ini contoh soalnya saja. Diketahui total ada 1000 kilojoule campuran alkana yang terdiri mulai dari gugus C6 sampai C9 ya. C6 sampai C9. Nah, ini kita diminta menghitung tekanannya, baik tekanan saat terjadi dew point maupun bubble point. Oke. Otomatis kita harus mengetahui dulu syarat-syaratnya itu apa supaya terjadi dew point agar terjadi bubble point. Nah, utamanya kita memerlukan data kesetimbangan bahwa total gitu ya, atau sigma. Oke, sigma itu ya. Oke. Sigma XI gitu ya. XI dimisalkan itu nanti adalah X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn gitu ya. Nanti totalnya adalah 1. Ini adalah fraksi X, itu adalah fraksi cair. Oke, berarti ini untuk fraksi cair. Kita taruh sini. Untuk fraksi cair berlaku rumus ini. Nah, untuk fraksi fraksi gas juga berlaku hal yang sama nanti. Bahwa nanti untuk fraksi yang gas ya, berarti nanti sigma Y nya gitu ya, sigma YI. Oke, bisa nanti Y1 ditambah sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah sampai Y ke N gitu ya. Nanti hasilnya harus 1. Oke. Nah, kita harus tahu mana yang dipakai untuk trial dew point, mana yang bubble point gitu ya. Nah, dew point gitu ya, atau bubble dulu ya. Bubble point ini adalah kan kondisi saat didih ya, mendidih. Mendidih itu dinyatakan mendidih ketika dia fraksinya perubahan fraksi dari cair gitu ya menjadi gas. Oke. Perubahan dari fraksi cair menjadi fraksi gas, berarti kan mula-mulanya adalah fraksi cair, sehingga nanti untuk trial bubble point, nah karena dia fase akhirnya menjadi gas, berarti nanti sampai
sampai tercapai sigma Y sama dengan 1. Sigma Y sama dengan 1. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan nanti untuk yang dew point, ini kan kondisi cairnya gitu ya. Nah, ini kan perubahan dari gas, berarti awalnya gas menjadi cair. Berarti nanti untuk trial dew point sampai sigma X nya sama dengan 1. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung ini kita membutuhkan data untoin. Oke ya. Data untoin itu dapat dicari gitu ya. Dapat dicari di buku Coulson. Oke, itu nanti data untoinnya adalah seperti ini. Ada di appendix C buku Coulson, Physical Property Data Bank. Oke, di sini appendixnya untuk untoin itu dalam len ya. Len untoin A min B per T plus C dalam mmHg dan suhunya Kelvin. Berarti kita nanti dapat rumus untoin gitu ya. Kita buat di sini untoin. Nah, tadi rumusnya apa gitu ya. Jadi len dari tekanan uap murni gitu ya. Len dari P0 sama dengan A min B per C plus T. Oke. Nah, ini ada ketentuannya bahwa P itu dalam mmHg satuannya dan T dalam Kelvin. Oke. Beda buku nanti beda satuan ya. Kalau ada di buku lain itu misal nanti mencari di buku termo tuh juga ada beda satuan mHg Kelvin. Oke, kalau sudah kita catat saja untuk untoin nilai A, B dan C nya untuk keempat komponen tadi. Oke, mungkin kita copy saja ya. Ini datanya udah tersedia ABC dari heksan sampai heksana sampai nonana. Oke, kita paste saja. Oke, ini datanya sudah ada. Nah, baru nanti kalau kita menghitung yang pertama kan kita ingin men-trial tekanan ya. Oke, yang A trial pertama kita coba dulu ya, trial P dew point. Oke, di sini ada komponen ya, komponennya tadi ada C6 gitu ya sampai C9. Oke, kemudian ada fraksinya, ada XF. Fraksinya ini sudah ada. Oke. Kemudian berikutnya karena di sini dew point gitu ya. Berarti kan suhunya tetap. Suhunya berapa tadi? Kita taruh saja di sini T. Suhunya adalah 80 ya. Kita tambah dengan 273 ya. 273,15 supaya dalam Kelvin. Otomatis berikutnya kita membutuhkan trial P gitu ya. Trial P trial. Misal kita men-trial dalam misal berapa tadi ya. Kan dalam mmHg 1 atm 760 mmHg, misal kita buat saja 760 ya. Kalau dalam atm dibagi 760 saja.
Oke. Nah, pertama kita harus hitung nilai ininya ya. Len P-nya itu berapa? Nah, di sini kan sudah diketahui suhu gitu ya. Sudah diketahui suhu. Nah, nanti sebelumnya kita hitung dulu nilai P-nya itu berapa. P pada suhu ini ya. Oke, karena ini kan suhunya tetap, berarti kita buat P 0 gitu ya. P0, tekanan uap murninya. Oke, berarti kan sama dengan di sini len, berarti menjadi kebalikan len itu eksponen ya. Len itu eksponen, kebalikannya eksponen dari A min B per buka kurung C ditambah T. T-nya itu ini ya. Nah, karena suhunya ini tetap di sini selnya, kita kasih lambang dolar saja gitu ya di sini. Nah, jadi seperti ini, kasih lambang dolar, enter saja. Nah, P-nya adalah ini, kita sudah dapat. Oke, ini adalah P. P0 tekanan uap murni ya, dalam mmHg juga. mmHg. Nah, kemudian kita menghitung nilai P per P0 ya. P per P0. P per P0. Nah, nanti kita membutuhkan rumus lain juga ya. Kita coba cek rumus-rumusnya saja. Nanti rumus yang dibutuhkan itu apa saja gitu ya. Oke, kita ini ya. Kita cari di mana, bukan ya. Bubble point, dew point. Nah, ini yang kita butuhkan nanti. Nah, bahwa nilai Y gitu ya. Nilai Y adalah PI dibagi P. Nah, kemudian ada nilai K. Nah, kita yang pakai ini biasanya nilai K. Nilai K adalah perbandingan antara P saturated terhadap nilai P. Nanti ada hubungan K sama X maupun sama Y gitu ya. Nah, apa hubungannya ini? Bahwa K sama dengan YI per XI. Nah, ini kita tambahkan rumusnya di sini. Di sebelah sini ya. Kita tambahkan bahwa K itu rumusnya YI per XI. Ini adalah K. Nah, K sama dengan YI per XI. Nah, kemudian nilai YI itu sendiri atau nilai XI itu sendiri gitu ya. Nah, ini bisa memenuhi hukum Dalton. Nah, XI itu adalah, kalau ini dipindah ruas, XI sama dengan PI dibagi P saturated. Itu adalah nilai XI. Sedangkan kalau nilai YI ya sama ya, nilai P-nya PI-nya dibagi P, tapi bukan P saturated ya. Nah, karena tekanan uap murni itu adalah PI saturated, berarti kita hitung XI-nya dulu. Yaitu nilai P dibagi P saturated. Oke ya. Jadi seperti ini. Nah, X itu adalah XA itu adalah nilai PA yang dibagi
P0 gitu ya. Sedangkan nilai YA adalah tekanan PA gitu ya. Tekanan PA dibagi dengan PT. Oke. Berarti nanti langsung saja di sini. Nah, ini rumus akhirnya. Bahwa YA sama dengan PT per P1 rated dikali dengan XA. Berarti kita membutuhkan ini satu lagi. Rumus satu lagi adalah tekanan total dibagi dengan tekanan satu ratednya. Berarti kita tambahkan di sini di rumus ini sama dengan tekanan total gitu ya dibagi tekanan satu ratednya seperti ini. Berarti kita hitung nilai P per P0. Nah, makanya itu kita membutuhkan P per P0. Oke, seperti itu. P per P0 berarti P trialnya. Ini kita log, kita kasih lambang dolar dibagi dengan P0. Oke. Kita tarik aja. Oke, sudah. Kalau sudah PP per P0 gitu ya. X-nya kan sudah ada nih. Kita tinggal menghitung nilai YI. Di sini ada YI. YI apa? Berarti P per P0. P per P0 ini sebagai nilai K ya. K sama dengan P per P0. Nah, K sama dengan P per P0. Berarti YI adalah nilai K-nya gitu ya. Nilai K-nya dikali nilai XI. Y sama dengan K kali XI. Kita kalikan K-nya sama X-nya. Nah, kita kalikan. Oke. Baru terakhir kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan di sini. Oke, kita buat sigma gitu ya. Sigma YI sama dengan sum ya. Kita jumlahkan keempat ini. Nah, ini 3,2. Seharusnya kan di trial sampai nilainya sama dengan 1 gitu ya. Nah, terus bagaimana cara mentrialnya? Nah, cara mentrialnya kita bisa memanfaatkan solver yang ada di menu data di Excel ya. Bagi yang belum ada solvernya di sini, di menu yang pojok kanan bisa mengaktifkan dengan cara seperti ini. Klik ini ya, yang tanda panah kanan di bagian toolbar gitu ya. Pilih more command, ada adds in. Nah, nanti di bagian bawah, di bagian kolom sini cari yang namanya solver. Kalau bagian belum aktif pasti ada tulisannya di bagian disable. Nanti misal diklik salah satu, misal diklik kemudian klik go. Nanti tinggal dicentang, pilih apa yang ada di situ dicentang, tinggal di OK. Nanti keluar solver. Oke. Cara pertama kalau menggunakan solver, kita klik saja solver. Nah, di bagian sini set objektif ini yang ingin kita tentukan nilainya 0, nilainya 1 itu adalah sigma Y-nya. Kita klik sini. Value of diaktifkan. Nah, kita ingin nilainya berapa? 1. By changing variable ini adalah variabel yang ingin diubah-ubah apa? Yaitu P trial. Kita klik. Kemudian pilih solve. Kemudian selesai. Nah, telah dapatlah bahwa tekanannya itu adalah 0,3 atm. Nah, misal kita coba tadi 760 ya. Cara yang lain adalah dengan cara membuat golden section ya. Di menu sini, menu data, what if analysis ada pilihan goalseek. Nah, set cell ini adalah yang mau ditentukan, hasilnya adalah ini ya, yang sigma YI. To value-nya kita buat ingin hasilnya 1. Changing variabelnya adalah P trial. Klik OK.
Udah, ini udah 1,00. Oke, berarti demikianlah untuk menghitung trial dew point. Nah, kemudian bagaimana kalau trialnya nanti, sebentar ya, ini sigmanya adalah sigma y, dew point tadi apa, sigma x ya, sorry, dew point ini sampai sigma x, berarti ini bukan p dew ya, sorry, ini p bubble. Nah, karena sigma y gitu ya, sigma y sama dengan 1. Nah, kalau dew point tinggal diganti, ini kita copy saja ya, kita copy, kita taruh sampingnya saja di sini gitu ya. Nah, komponennya kita masukin, XF nya juga. Oke, nah ini kita hapus. Nah, kalau yang kedua ini, yang A, bagian A yang trial P dew point. Nah, kalau dew point kan berasal dari cair, berarti komponennya yang diketahui bukan XF tapi YI. Ketentuannya itu adalah komposisinya sebagai YI. Sama, kita menentukan P nya dulu gitu ya. Ini kita copy, taruh sini. Nah, suhunya kan sama, misal trialnya tadi 760. Nah, sama kita menghitung P0 nya juga ya, dengan membuat eksponen A min B per buka kurung C plus T. T nya ini ya, kita kasih dolar. Oke, kalau sudah, kita menghitung K-nya juga sama. K-nya adalah nilai P-nya dibagi dengan P0. P-nya ini kita kasih lambang dolar. Oke, kalau sudah baru ini diganti menjadi XI. Berarti XI sama dengan nilai Y-nya dibagi K. Y-nya dibagi K, itu sama dengan YI dibagi K. Nah, seperti itu, kita tarik ke bawah. Nah, sama nanti diklik sini, ini menjadi sigma XI ya. Nah, tinggal kita trial saja, menu data, bisa di goal seek gitu ya. Yang ingin di set adalah yang 0,74, hasilnya menjadi 1 dengan mengubah P trial. Ini hasilnya 0,999. Kalau belum puas ya coba lagi, di goal seek lagi sampai hasilnya 1. Oke, nah ini kan 0,999. Kalau susah bisa pakai solver supaya tepat 1 hasilnya. Yang di solver sigma XI by changingnya P trial di sini. Nah, itu tepat 1 ya. Kalau pakai solver dia lebih detail ya. Nah, itu adalah caranya. Nanti yang kedua, kalau yang B, kalau trial T bubble gimana gitu ya. Kalau nyari T ya sama nanti. Berarti kan kita butuh apa namanya? Ini kita copy aja ya. Ini kita copy dulu. Nah, komponennya kita copy. Nah, oke, seperti ini. Nah, T bubble tadi sampai sigma YI nya ya. YI nya sama dengan 1. Oke, berarti sama halnya dengan tadi. T nya ini kita ganti dengan nama T trial. Ini adalah P biasa. Nah, P biasa di situ tadi tercatat bahwa 2 ATM.
berarti sama dengan 2 dikali 760. Nah, sama kita menghitung P0 juga, eksponen gitu ya, dari A min B per C plus T. T nya adalah T yang trial. Oke, kasih $. Nah, baru menghitung nilai P nya, kasih $, dibagi P1 ratednya. Nah, sama nanti, baru KI dikali YI sampai hasilnya 1. Nah, nanti tinggal di solver saja. Kita solver. Sigma YI nya value nya 1 dengan merubah nilai T trial. Kita klik solve. Oke, dapatlah suhunya 413 Kelvin. Untuk yang dew point caranya sama. Oke, jadi cara sederhana seperti itu kalau kita ingin mentrial dew point dan juga bubble point dalam suatu campuran gitu ya. Nah, ada satu kasus lagi di mana misal yang kita inginkan gitu ya. Oke. Misal ada kasus soal yang C gitu ya. Trial tentukanlah misal apa ya soalnya, tekanannya 2 atm. Oke, tentukanlah tekanan operasi, misalnya tekanan operasi bila diinginkan 40% sebagai uap dan berarti sisanya 60% sebagai cairan, dimana suhunya berada pada, misal suhunya pada 60 derajat Celcius gitu ya. Oke, mana tadi kita cek dulu. Oke, misalnya seperti ini. Ini kasus yang C adalah trial V per F, ada V per F nya ya. Berarti untuk kasus soal yang C gitu ya, ini sebagai kasus flash drum gitu ya, dimana ada V nya itu adalah 0,4 sebagai vapor gitu ya, sedangkan berarti nanti nilai V per F itu adalah 0,4. namanya umpan kan fraksinya 1 ya. Kemudian flash drum yang ditanya tadi trial P. Nah, suhunya diketahui berapa tadi, suhunya misal ini 60 gitu ya. Berarti sama dengan 60 tambah 273,15. Nah, kita diminta menghitung P trial. Nah, ini kasusnya kalau dalam flash drum nanti kita menggunakan rumus destilasi flash itu ya, dimana nanti untuk destilasi flash sendiri itu memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ini, bahwa itu ya, sigma, bahwa nanti X ini adalah fraksi cair ya, adalah ZI per 1 plus KI min 1 V per V. Sedangkan Y sama aja kayak X kan, Y kan K dikali X. Berarti yang ini, yang atas ini tinggal dikaliin K. Nah, sigma X kan nilainya 1, sigma Y nilainya 1. Ya kan? Nih, sigma X itu 1, sigma Y itu 1.
Berarti kalau sigma X dikurang sigma Y, hasilnya itu 0. Nah, maka kita gunakan rumus ini sampai nanti hasil akhirnya itu 0. Oke. Berarti kita gunakan dulu rumus ini, kita copy ya. Oke, kita taruh sini rumusnya. Nah, sama kita punya komponen, kita punya fraksinya. Ini kita copy saja itu ya. Kita taruh sini. Oke, ini kita kosongin. Kita hapus dulu. Nah, pertama komponen itu fraksinya adalah sebagai Z. Oke, fraksinya adalah sebagai Z. Menghitung K kan P per P0. Caranya sama. Kita hitung juga nilai P0 nya gitu ya. Nah, misal kita buat dulu P trialnya itu 760 gitu ya. MHG dirubah ke Kelvin kan dibagi 760 dalam ATM. P0 adalah apa rumusnya tadi? Eksponen dari antoinya A min B per buka kurung C nya ditambahkan dengan suhunya T itu ya, kita kasih $. Oke, ini tekanan saturatednya sudah ada. Kemudian kita membutuhkan K itu rumusnya P nya kita $ dibagi P0, P saturatednya. Oke, nah, kita nggak membutuhkan ini, rumusnya diganti yang ini ya, rumusnya diganti yang ini. Oke, berarti ini namanya ini adalah sigma X dikurang dengan sigma Y. Sigma X min sigma Y, hasilnya harus 0 nanti. Oke, yang ini ya, KZ min Z, sama aja ya, sigma X kurang sigma Y atau sigma Y kurang sigma Z juga sama saja. Nanti hasilnya harus 0. Baru kita masukin rumus ini, sama dengan buka kurung nilai K dikurang 1 tutup kurung dikali dengan Z. Oke, Z tutup kurung dibagi buka kurung 1 plus nilai K nya Oke, sorry, kita buka kurung dulu, nilai K nya dikurang 1 tutup kurung dikali V per F, ini kita kasih $, kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya ini masih 1, harusnya kan 0. Oke, tinggal kita solver, klik menu data, solver ya. Nah, set objektif di sini itu adalah sigma X min sigma Y. Value-nya diganti sama angka 0. By changing-nya P trial. Klik solve. Klik OK. Nah, dapatlah hasilnya bahwa tekanan yang didapatkan adalah 0,2 atm. Oke, caranya seperti itu. Terus bagaimana kalau yang trialnya suhu? Caranya sama, menghitung P dulu, menghitung K, baru ini. Nanti bedanya yang di solver trialnya bukan P nya tapi suhunya, kalau yang ditanya trial suhu. Oke, jadi seperti itu untuk solver yang ada di komponen multi komponen, dew point, bubble point, maupun nanti perhitungan flash ya, yang ada di flash drum. Bila menggunakan Excel seperti ini ya lebih enak gitu ya daripada yang manual. Oke, demikianlah
Untuk tutorial kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.